Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Al-Hadi Abu Hasan, mahasiswa Madin, ingin mempresentasikan tentang tugas TIK, bagaimana manfaatnya ilmu TIK dengan manajemen pendidikan Islam. Sebelumnya yang saya hormati kepada Kiai Haji Mutawakkil Allah sebagai pengasuh dan ketua Yayasan Pondok Pesantren Zainul Hasan, dan juga yang saya hormati kepada Dr. Abdul Aziz Wahab yang saya hormati sebagai Rektor Universitas Zainul Hasan, juga kepada Bapak Bayu Gilang Ramadan MPD sebagai dosen pengampu ilmu TIK. Terima kasih sebelumnya. Dari beberapa materi yang saya himpun, yang saya susun, ada beberapa tentang pengertian informasi itu sendiri adalah data atau subjek yang diproses terlebih dahulu hingga menjadi data tersusun dan terklarifikasi secara baik, sehingga memiliki arti bagi penerimanya, selanjutnya menjadi pengetahuan bagi penerima untuk membantu pengambilan keputusan secara tepat. Informasi ini dari tahun ke tahun itu mengalami peningkatan dan mengalami kemajuan, sehingga informasi ini betul-betul menjadi sebuah bahan yang paling pasti dan yang paling tepat untuk menentukan dan menetapkan sebuah keputusan di dalam sebuah organisasi dan seterusnya. Sedangkan pada manajemen pendidikan Islam, terutama seperti, ambillah kita contoh seperti halnya pada lembaga. Di lembaga itu adalah sebuah tatanan yang tersusun, ada peserta didik, ada pendidik, kemudian ada manajerial. Daripada tiga komponen ini haruslah informasi itu bisa diterima semuanya dengan baik, sehingga informasi baik dari penyampaian materi, juga baik dari informasi dunia luar dan input dan output, dan juga informasi dari arah manapun yang betul-betul memang bisa menguntungkan kepada lembaga, itulah yang betul-betul kita bisa terapkan pada lembaga tersebut. Kemudian pada perkembangan teknologi informasi itu mulai dikomputerisasi itu pada tahun 1960-an. Kemudian masuk menjadi pada tahun 1970-an yang tadinya hanya sekedar IBM, kemudian berkembang menjadi sebuah yang komputerisasi yang secara individual, atau yang kita bisa kenal dengan PC atau personal computer. Personal computer itu memberikan akses, hanya seseorang lah yang berhak untuk mengakses komputer, itulah yang bisa mengoperasikannya. Sedangkan yang lain pada dasarnya ketika itu menjadi sebuah komputer pribadi dan tersimpannya informasi pribadi, maka itu tidak mendapatkan hak. Ketika pada manajemen pendidikan Islam tentang informasi itu sendiri, bagaimana informasi yang didapatkan disebarkan mulai dari zaman Rasulullah, informasi itu berkembang juga, yang tadinya mulai dari surat menyurat, bagaimana Rasulullah mengirimkan surat kepada beberapa raja untuk mengajak Islam, kemudian bagaimana Rasulullah mengirimkan, kemudian berkembang lagi pada zamannya Sayyidina Umar, lebih ditertibkan lagi, mulai adanya penyusunan manajerial, adanya sekretaris dan seterusnya, adanya kantor kepemerintahan dan seterusnya, bagaimana beliau mengirimi kepada para gubernur dan seterusnya, yang tujuannya hanyalah satu, mengirimkan informasi daripada apa keputusan yang telah ditetapkan oleh gubernur, apa yang telah ditetapkan oleh khalifah atau presiden, atau apa yang telah ditetapkan oleh kepala sekolah jika diaplikasikan di dalam lembaga. Hal yang seperti ini biar tidak terjadi salah komunikasi, dan sehingga apa yang disampaikan dan apa yang diputuskan oleh para pimpinan-pimpinan tadi itu bisa diterima dengan baik oleh para bawahan, oleh para struktural, sehingga bisa dijalankan dengan baik. Sehingga sangat penting bagi kami untuk memahami tentang bagaimana pengaplikasian daripada teknologi informatika ini, informasi ini, bagaimana kita bisa memfilter, bagaimana kita bisa menepis, menjauhi daripada berita-berita yang tidak benar, berita-berita hoax terutama, itu bagaimana
kita bisa mengakalinya, kita bisa mempelajarinya, kita bisa betul-betul menjaring dan menjauhi itu semua. Karena ketika kesalahan kita di dalam menerima informasi inilah yang menyebabkan kita akan menjadi salah langkah, kita yang menyebabkan kita akan menjadi gagalnya faham di dalam informasi-informasi yang disebarkan. Sehingga kemudian berlanjut lagi pada tahun 1980-an itu sudah mulai ada internet. Kemudian pada tahun 1990-an itu sudah mulai ada beberapa jejaring yang bersifat surat elektronik seperti halnya Yahoo dan Gmail. Kemudian berkembang lagi pada tahun 2000-an itu sudah berkembang daripada media sosial, yang mana saat ini media sosial itu betul-betul kita butuhkan untuk mempercepat penyampaian informasi. Sehingga bijak-bijaklah kita menggunakan media sosial, bijak-bijaklah kita menerima informasi, bijak-bijaklah kita mengirimkan informasi agar semua tatanan yang sudah ditata, agar semua aturan yang sudah dijalankan, dan agar semua kegiatan yang sudah berlangsung ini semuanya tetap pada relnya, semua tetap pada jalan yang telah ditentukan. Mungkin itu yang menjadi penjelasan singkat dari kami tentang masalah ilmu TIK atau ilmu teknologi informasi yang ada hubungannya dengan bagaimana tentang manajerial pendidikan ilmu agama Islam. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.